Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk berbagi tentang beberapa fungsi, yaitu untuk melakukan perhitungan matematika. Yang pertama adalah fungsi sum, menjumlahkan beberapa data yang terdapat di dalam sel. Semisal saya mempunyai sebuah tabel, yaitu tabel dengan judulnya transaksi penjualan di toko Dani Mart. Di sini sudah ada beberapa kolom, yaitu kolom tanggal, nama barang, jumlah yang akan dibeli, satuannya apa, dan harganya. Di sini transaksinya pada tanggal 1 Mei 2020. Nama barangnya sudah saya tuliskan, ini tanggal ya. Terus jumlahnya mungkin di sini 10, terus di sini 5, di sini 7, terus di sini 15. Terus satuannya, misalkan ini adalah satuannya pak. Buku gambar, misalkan satuannya adalah kardus. Oke, harganya pensil, misalkan harganya satu paknya itu adalah 10.000, 2G. Terus buku ini per kardusnya, buku gambarnya misalkan harganya adalah 35.000. Oke, untuk mengisi kolom total itu didapat dari jumlah. Di sini kita klik kiri satu kali, yaitu sel D4, kita kalikan, tekan shift dengan angka 8 pada keyboard seperti ini. Terus harganya atau kolom F4 kita klik seperti ini. Terus kita enter, terus kita tarik, kita copy seperti ini. Total transaksi di sini adalah fungsi dari sum. Kita sama dengan sum, buka kurung, kita pilih selnya semua 4 ini, 4 sel ini kita pilih, kita beri kurung tutup, lalu kita tekan enter. Jadi semua jumlah total transaksinya adalah 935.000, itu dengan menggunakan fungsi sum. Di sini kita bisa rubah. Nah, satuannya kita menggunakan misalkan currency, tapi dirubah menjadi rupiah, Rp Indonesia. Yang kedua adalah sum if, berguna untuk menjumlahkan data yang bersifat numerik dan memenuhi kriteria tertentu. Saya sudah membuat sebuah tabel untuk menjadi bahan praktek dari formula sum if. Setelah itu, ini saya sudah mempunyai 2 transaksi, yaitu tanggal 1 dan tanggal 2. Misalkan saya ingin merekap barang yang bernama penghapus itu dalam 2 hari dia laku berapa jumlahnya. Oke, caranya seperti ini. Kita pilih dulu sel E14. Setelah itu kita masuk ke menu formula. Di sini ada yang namanya insert function. Ini adalah menu insert function. Misalkan sum if-nya belum terlihat di sini, kita ketikkan saja di sini. Misalkan kita hapus dulu, mencari sum if, setelah itu go, maka dia akan menuju ke sum if. Pilih sum if tersebut dan klik OK. Di sini ada yang namanya ring, kriteria, dan sum ring. Ring maksudnya di sini adalah yang akan menjadi acuan, yaitu nama barang ya, mulai dari D4 kita klik sampai dengan D10. Oke, kita ketikkan saja langsung di sini titik 2 D10. Oke. Setelah itu kriteria. Kriteria maksudnya di sini penghapus. Ini adalah sel D14. Kita pilih saja seperti ini. Terus summary-nya adalah jumlah yang akan kita cari, berapa yang terjual pada tanggal 1 dan tanggal 2. Ini ada di sel E4 sampai dengan E10. Berarti kita pilih E4, kita titik 2
di sini. Ininya kita rubah E10. Kita ketikkan biasa saja. Ring adalah sumber atau nama barang yang akan kita cari. Kriterianya itu adalah di sini yang akan kita tentukan kriteria apa saja. Sumringnya itu jumlahnya, dimulai dari sel E4 sampai dengan E10. Kalau kita lihat di function argumennya, D4 sampai D10 itu pensil, buku tulis, penghapus, dan lain-lainnya. Terus kriterianya yang dicari adalah penghapus. Sumringnya di sini. Nah, angka-angka ini sumringnya. Nah, di sini. Setelah itu kita klik OK. Maka jawabannya 17 karena penghapus pada tanggal 1 itu terjual 7 pak dan pada tanggal 2 itu terjual 10. Jadi itu fungsi sum if. Yang ketiga, fungsi count, yaitu rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah sel yang terisi oleh angka. Untuk mempraktekkan fungsi count, di sini saya sudah mempunyai sebuah tabel. Saya minimize dulu untuk menunya. Nah, tabel di sini ada beberapa kolom, nomor, nama siswa, dan nilai. Ini adalah tabel daftar nilai tugas teknik pengolahan audio dan video SMK Maju Mundur. Siswa yang mengumpulkan tugas. Jadi kalau nilainya kosong berarti tidak mengumpulkan tugas. Langsung saja sama dengan count seperti ini. Kita ketikkan count, buka kurung, kita pilih selnya dari D5 sampai dengan D9. Setelah itu kita tutup kurung dan enter. Berarti 4 yang mengumpulkan. Jadi dari 5 siswa itu 1 siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Semisal saya di sini kosongi juga, saya hapus. Nanti di sini yang mengumpulkan 3 orang. Nah, misalkan di sini saya tambah lagi 80. Seperti itu. Itu fungsi dari count. Dan yang keempat, count if adalah bagaimana kita untuk mencari sebuah data di dalam satu ring dan mempunyai kriteria tertentu. Untuk count if itu mencari menurut kriteria yang kita ketikkan. Misalkan di sini ada nama barang. Di sini banyak nama barang yang terjual. Nah, ketika saya ingin mengetahui dari tanggal 1 sampai tanggal 2 barang yang jenisnya penghapus itu ada berapa kali transaksi dalam 2 hari tersebut, dari tanggal 1 sampai tanggal 2. Caranya adalah sama dengan count if, buka kurung, kita ambil sumbernya, data yang akan jadi acuan atau pencarian dari D4 sampai dengan D10. Titik 2 D10. Nah, ini berarti kalau sudah biru semua, ini adalah ring data yang akan kita seleksi atau kita cari. Terus koma, apa yang akan kita cari? Titik 2 penghapus. Penghapus. Jangan lupa ditutup dengan petik 2 dan ditutup lagi dengan tutup kurung. Terus setelah itu kita enter. Jadi dari tanggal 1 dan tanggal 2 transaksi penghapus, penjualan penghapus itu ada 2 kali transaksi. Oke, sekarang kita coba pada pensil. Sama dengan count, buka kurung, count if, buka kurung, kita masukkan lagi dari D4 sampai dengan D10. Kita koma, buka kurung, ini adalah pensil 9B, tutup kurung, enter. Jadi pada tanggal tersebut ada 2 kali transaksi. Transaksi pertama pada tanggal 1, transaksi kedua pada tanggal 2. Coba saya hapus transaksi yang tanggal 2 pensil 2B. Jenis barang pensil 2B saya hapus. Maka otomatis
Di sini di rekapan dia akan berubah datanya, mengupdate dari perubahan yang ada di tabel master di sini. Oke, itu untuk fungsi rumus count if. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.